Bab 1070, Ayah akan selalu menjadi pendukungmu. Merasakan pedang King Xuan bergetar di tubuhnya. Sander Ye menatap Funi di depannya dalam-dalam. Dia sangat terkejut. Gadis ini menggunakan pedang King Xuan untuk menyentuh batas ilmu pedang. Dia mungkin tidak dapat mencapai ilmu pedang yang ada dalam pedang King Xuan sekarang. Tetapi dia memiliki tujuan dan arah. Dan yang harus dia lakukan sekarang adalah bergerak ke arah ini. Dan jelas sekali, pedang King Xuan juga mengakui gadis ini. Gadis ini benar-benar monster. Saat ini, Funi tiba-tiba memelototinya dan berkata, "Lepaskan." Sander Ye kembali sadar dan menemukan bahwa dia masih memegang tangannya karena dia sedang melamun sekarang. Jadi ketika Funi hendak menarik kembali tangannya, dia masih memegangnya erat-erat. La tertawa dan melepaskan tangan Funi. Funi memelototinya lagi. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kembalilah." Funi tertegun. Sander Ye berkata lagi, "Kembali ke peradaban Tianxing." Funi menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye berkata dengan serius, "Biarpun saudaramu memiliki temperamen yang buruk, terlihat bahwa dia masih peduli padamu. Jangan membuat dia marah karena masalah sepele seperti itu. Bicaralah dengannya dan kamu seharusnya bisa menyelesaikannya." Dia secara alami dapat mengetahui bahwa gadis ini masih memiliki perasaan terhadap peradaban Tianxing dan buah yang disebut Sina. Karena gadis ini mengalami depresi selama periode ini. Dan dia tidak ingin kedua saudara perempuan itu saling bermusuhan karena dia. Funi menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kembalilah." Funi menatapnya dan berkata, "Cederamu masih sangat serius. Kalau kamu dalam bahaya, kamu akan terluka." Sander Ye berkata, "Aku diam dan akan baik-baik saja." Funi sedikit bingung. "Diam?" Sander Ye tertawa dan menjelaskan, "Di tempat Bima Sakti." Itu artinya agak pengecut. Funi berpikir sejenak lalu berkata, "Aku akan mengirimmu ke tempat yang aman." Sander Ye melihat sekeliling. "Apakah di sini tidak aman?" Funi mengangguk. "Ini masih di wilayah peradaban Tianxing. Kalau buah-buahan lain bertemu denganmu sekarang, kamu akan dipukuli sampai mati oleh mereka." Setelah itu, dia langsung meraih lengan Sander Ye dan menghilang bersama Sander Ye. Tidak lama kemudian, dia membawa Sander Ye ke langit berbintang. Galaksi terang dan tak terbatas. Satu orang berjalan perlahan di antara bintang-bintang. Sander Ye melihat ke kejauhan. Di ujung pandangannya, ada galaksi tak berujung yang tidak terlihat ujungnya. Pada saat ini, perasaan tidak berarti tiba-tiba muncul. Manusia sungguh tidak berarti di alam semesta tanpa akhir ini. Saat itu, Funi tiba-tiba bersenandung lin. Suaranya sangat lembut, seperti air, dan sangat merdu. Sander Ye menoleh untuk melihat ke arah Funi, yang tiba-tiba sedikit tersipu dan berhenti bersenandung. Sander Ye tersenyum. "Apakah itu lagu peradaban Tianxing?" Funi mengangguk sedikit. Sander Ye tersenyum lalu berkata, "Ada banyak lagu bagus di Bima Sakti. Apakah kamu ingin mendengarkannya?" Funi langsung menggelengkan kepalanya. Tapi detik berikutnya, dia menambahkan, "Kamu, coba bernyanyi." Sander Ye tertawa, lalu bernyanyi dengan keras, "Pelukan, pelukan." Lagu-lagu galaksi Bima Sakti sangat berani dan lugas. Berdampak besar pada Funi yang belum pernah mengalaminya sebelumnya. Bang! Sander Ye terbang jauh-jauh. Sander Ye. Sesaat kemudian, Sander Ye duduk di langit berbintang dan diam. Hidungnya masih berdarah. Funi duduk di sebelahnya. Diam-diam menjilati manisan Hao dan tidak berbicara. Semua orang diam. Beberapa saat kemudian, Funi tiba-tiba mengatakan sesuatu dengan lembut. Sander Ye menoleh untuk melihat ke arah Funi, yang menundukkan kepalanya dan menjilat manisan Hao tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sander Ye bertanya, "Apa katamu?" Funi menunduk dan terdiam beberapa saat, lalu membisikkan sesuatu. Tetapi suaranya setipis nyamuk dan sangat sulit didengar dengan jelas. Sander Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Apa katamu?" Funi mengangkat kepalanya dan menatapnya. "Aku memaafkanmu." Mata Sander Ye langsung melebar. Dia mengira dia salah dengar. Tenggorokannya tercekat. Lalu dia berkata, "Kamu, maafkan aku." Funi mengangguk.
Ekspresi Sander Ye langsung membeku. Kamu memukul aku dan kemudian kamu memaafkan aku. Kamu sudah lama bergumul di sini. Bukan karena kamu memukulku, tapi karena kamu memikirkan apakah akan memaafkanku. Sander Ye hanya merasa pikirannya sedikit kacau. Dan sirkuit otak buah-buahan ini konyol. Funi meliriknya dan berkata dengan lembut. Lagu seperti itu agak sembrono. Kamu jangan menyanyikannya lagi. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia harus mengatakan bahwa banyak lirik lagu Galaksi Bima Sakti yang memang terlalu lugas dan berani. Sander Ye tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan menyanyikan sesuatu yang tidak sembrono untukmu. Oke. Funi ragu sejenak, lalu mengangguk. Sander Ye mencari lagu-lagu itu di benaknya. Ada beberapa lagu yang lugas dan berani di Bima Sakti. Tapi ada juga yang elegan, halus dan indah. Dalam ingatannya yang samar-samar, lagu-lagu yang lugas, berani dan berani itu semuanya diajarkan kepadanya oleh seorang nona kecil bernama Dia tidak dapat mengingat nama spesifiknya. Sebut saja itu barang kelas dual. Setelah beberapa saat, Sander Ye mulai bernyanyi. Sapuan biru dan putih yang digariskan oleh embrio lebih tebal dan terang. Lukisan bunga peoni di botol sama seperti riasan pertama kamu. Lagu ini jauh lebih halus dari yang tadi. Melodinya tenang dan catchy. Setelah sekian lama, Sander Ye memandang Funi di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana? Funi mengangguk sedikit. Melodinya indah. Tapi aku ingin mengubah beberapa liriknya. Sander Ye tersenyum dan berkata, ubah sesukamu. Haha. Funi meliriknya dan mengangguk. Selanjutnya, Sander Ye menyembuhkan lukanya setiap hari. Dan dengan bantuan pedang King Xuan, kekuatan waktu di tubuhnya menjadi semakin berkurang. Dan Funi berlatih ilmu pedang setiap hari. Atau lebih tepatnya, dia menguasai ilmu pedang. Tekad ilmu pedangnya semakin kuat dari hari ke hari. Dia meningkat begitu cepat bahkan Sander Ye pun terkejut. Selain berlatih, Funi juga sering duduk-duduk dan ngobrol. Funi sangat penasaran dengan Bima Sakti dan sering bertanya kepada Sander Ye tentang hal-hal tentang Bima Sakti. Melihat dia begitu tertarik, Sander Ye berkata padanya bahwa akan ada peluang di masa depan untuk ajak dia bermain di Galaksi Bima Sakti dan makan makanan lezat. Terhadap hal ini, Funi mengangguk dengan serius setiap saat. Satu orang, satu buah. Berlatih sambil berjalan. Agak seperti bepergian. Setelah kontak, Sander Ye mengetahui bahwa Funi juga seorang gadis berhati dingin. Tetapi dia agak keras kepala dan seringkali memiliki temperamen buruk yang sungguh menakutkan. Pada hari ini, setelah Sander Ye mengikuti Funi melewati penghalang kosmik, mereka sampai di langit berbintang lainnya. Funi berhenti. Sander Ye menoleh untuk melihat ke arah Funi. Tersenyum dan berkata, bukankah ini alam ilahi Tianxing lagi? Funi menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye tersenyum dan berkata, cepat kembali. Setelah ingatanku pulih, aku akan kembali untuk mencarimu. Funi mengangguk. Sander Ye tersenyum, lalu berbalik untuk pergi. Saat itu, Funi tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Sander Ye menoleh untuk melihat ke arah Funi. Funi melihat sekeliling lalu berkata, sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak lalu berkata, maksudku, aku khawatir kamu tersesat. Sander Ye. Dia menatapnya. Tinjunya sudah mengepal. Sander Ye. Kali ini, semua orang memilih berjalan perlahan. Hanya berjalan-jalan di galaksi yang terang. Sander Ye tiba-tiba mengeluarkan seikat manisan Hao. Lalu membuka bungkusnya dan menyerahkannya pada Funi, yang mengambil manisan Hao itu dan menggigitnya. Funi tiba-tiba berkata, pedangmu itu. Sander Ye menoleh untuk melihat ke arah Funi dan tersenyum. Suka. Funi mengangguk. Sander Ye tidak terlalu memikirkannya. Dia membuka telapak tangannya dan pedang King Xuan muncul di tangannya. Dia menyerahkan pedang King Xuan kepada Funi. Aku akan memberikannya padamu kalau kamu menyukainya. Funi menatapnya dengan tatapan kosong. Sander Ye tersenyum dan berkata, ada apa? Funi tidak mengambil pedangnya, tapi menatap Sander Ye lekat-lekat. Sander Ye tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya sambil tersenyum. Aku tidak bercanda. Kalau kamu suka, ambillah.
Funi bertanya. Kenapa? Sander Ye tersenyum dan berkata. Bagaimana bisa ada begitu banyak alasan? Funi berkata dengan serius. Pasti ada alasannya. Sander Ye tersenyum dan berkata. Aku belum memikirkannya. Aku akan memberitahumu setelah aku memikirkannya. Oke. Setelah Funi terdiam beberapa saat, dia mengembalikan pedangnya ke Sander Ye. Sander Ye sedikit terkejut. Kenapa tidak? Funi meliriknya dan berkata, aku belum memikirkannya. Aku akan memberitahumu setelah aku memikirkannya. Oke. Ekspresi Sander Ye membeku. Funi tiba-tiba mengulurkan tangannya. Dan Sander Ye sedikit bingung. Funi berkata, buah labu tau. Sander Ye tersenyum. Lalu mengeluarkan beberapa manisan hau dan menyerahkannya padanya. Seolah memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Funi. Funi sedikit bingung. Sander Ye tersenyum dan berkata, ada beberapa gadget dari Bima Sakti di dalam. Kamu simpan. Funi tidak menolak dan mengambil cincin penyimpanannya. Sander Ye melihat sekeliling. Lalu tersenyum dan berkata, cukup antar saja sampai di sini. Funi mengangguk sedikit. Sander Ye tersenyum. Berbalik dan pergi. Funi tidak pergi. Tapi hanya menatap Sander Ye sampai dia menghilang ke kejauhan bintang. Lalu dia melihat cincin penyimpanan di tangannya itu dengan lembut. Itu sangat lembut. Itu hanya cadar biasa tanpa fungsi. Dia menyimpannya diam-diam. Dan tepat ketika dia akan terus mencari-cari beberapa hal baru. Tiba-tiba, ruang dan waktu di kejauhan mulai mendidih. Funi meletakkan cincin penyimpanannya dan melihat ke kejauhan. Segera, penghalang ruang waktu di kejauhan tiba-tiba berpindah ke kedua sisi. Dan kemudian, seorang wanita perlahan keluar. Wajah Funi menjadi gelap saat melihat pengunjung itu. Itu Sina. Di sebelah Sina, diikuti seorang wanita dengan rok hijau. Wanita tersebut tak lain adalah Gilia. Di belakang mereka juga ada sekelompok pria kuat dari peradaban Tianxing. Sina menatap Funi dengan tatapan dingin. Di mana dia? Funi berkata dengan suara yang serius. Sina, dia sudah pergi. Masalah ini berakhir di sini. Oke. Sina berkata tanpa ekspresi. Tidak. Funi tiba-tiba marah. Bisakah kamu menjadi lebih dewasa seperti aku? Jangan terus-terusan marah. Sina menatapnya dengan dingin. Lalu berkata, bunuh orang itu. Di sampingnya, Gilia dan para buah hendak mengejarnya hingga kejauhan. Funi tiba-tiba menjadi geram. Lancang. Buah-buah itu dikejutkan dengan momentum Funi. Sina mencibir. Funi, kamu sangat menyukai pria asing itu. Funi pun kehilangan kesabaran dan langsung berkata, ya, aku memang menyukainya. Dan kami bahkan tidur. Bagaimana? Aku akan buat kamu mati keki. Buah-buahan. Mendengar perkataan Funi, dada Sina tiba-tiba bergetar karena marah. Dia berkata dengan marah, brengsek. Aku akan menggigitmu sampai mati. Setelah mengatakan itu, dia bergegas menuju Funi. Kedua wanita itu mulai berkelahi secara langsung saat orang-orang lain hendak membantu. Sira dan Veda tiba-tiba bergegas ke depan Funi sambil menatap buah-buahan itu. Rangga berdiri di antara sekumpulan buah-buahan. Wajahnya pucat dan ingin maju, tetapi tidak berani. Sina menatap Sira dan Veda dan berkata dengan marah, apakah kalian akan memberontak? Sira berkata dengan suara yang serius, Sina, kakak pertama tidak mengkhianati peradaban Tianxing. Kamu tidak bisa memperlakukan dia seperti ini. Veda pun mengangguk cepat. Sina, jangan kumat. Sina tertawa marah. Oke, bagus sekali. Kalian sangat bagus. Gilia benar. Aku sudah memanjakan kalian sebelumnya. Bunuh. Begitu suara itu turun, sekelompok buah di belakangnya bergegas menuju Funi dan buah-buahan lainnya. Melihat ini, wajah Funi menjadi sangat dingin. Perang dimulai. Di samping, Rangga masih ragu-ragu. Saat itu, seorang buah menghampirinya. Dia melirik ke arah Rangga dan berkata, ayo. Rangga tiba-tiba mengangkat tangannya dan meninjunya. Bang! Buah itu terpental. Rangga menghela nafas panjang dan berkata dengan gemetar, kakak pertama tidak salah. Kakak pertama tidak salah. Setelah itu, dia juga bergegas maju. Tapi Sina dan yang lainnya memiliki lebih banyak orang. Dan Sira serta Veda bukanlah tandingannya sama sekali.
Bang, bang. Tiba-tiba tubuh Sira dan Veda langsung hancur. Hanya menyisakan jiwa mereka. Melihat pemandangan ini, ekspresi Funi tiba-tiba berubah. Karena lengah, Sina terlempar langsung karena pedangnya. Dan beberapa buah di sekitarnya dipotong-potong oleh pedangnya. Termasuk Gilia. Semua buah kaget. Sina menatap Funi dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kamu. Funi menatap Sina dan berkata dengan marah. Sina, jangan paksa aku. Kali ini, Rangga menghampiri Funi dan berkata dengan suara gemetar. Kakak pertama, Gurina tidak ada di sini. Ekspresi Funi tiba-tiba berubah. Dan tiba-tiba dia menatap Sina. Kamu. Sina berkata dengan dingin. Funi, Gurina sudah menangkap orang asing itu. Kalau kamu tidak ingin dia mati, menyerahlah. Funi sangat marah. Sina, dia tidak menyakiti peradaban Tianxing. Kenapa kamu melakukan ini? Sina berkata dengan marah. Apakah kamu ingin menyerah? Kalau kamu tidak menyerah, aku akan membiarkan Gurina membunuhnya sekarang. Mata Funi yang marah seakan meledak dengan api. Dia memegang pedang di tangannya erat-erat. Dia melirik buah-buahan di sekitarnya dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak ingin membunuh buah-buah itu. Terlebih lagi, dia tahu Sina sedang marah sekarang. Kalau dia terus menyerang, itu hanya akan membuat gadis ini semakin gila. Setelah memikirkan ini, Funi memandang Sina dan berkata, apakah kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Wajah Sina tanpa ekspresi. Pada dasarnya aku tidak curang. Funi menatap Sina. Setelah beberapa saat, dia merentangkan telapak tangannya dan pedang Yi perlahan menghilang. Sina berkata, penjara dia. Tak lama kemudian, dua buah mendatangi Funi dan membawanya pergi. Sina memandang Sira dan Veda. Kini hanya jiwa mereka yang tersisa. Sina berkata tanpa ekspresi, bawa mereka ke leluhur batu reinkarnasi. Tak lama kemudian, Sira dan Veda dibawa pergi. Sina kembali menatap Rangga dan wajah Rangga menjadi pucat karena ketakutan. Sina berkata, kurung dia dulu. Rangga langsung dibawa pergi. Sina melambaikan tangannya dan semua buah mundur. Dia melirik ke perutnya, di mana ada bekas pedang yang dalam. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi air mata terus mengalir. Pada saat ini, seorang buah tiba-tiba muncul di depan Sina. Itu adalah Gurina. Gurina berkata dengan suara yang serius. Orang itu melarikan diri. Wajah Sina tanpa ekspresi. Gurina melanjutkan, kejar. Setelah Sina terdiam beberapa saat, dia berkata, kejar dia. Kalau kamu menemukannya, jangan bunuh dia. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Beberapa saat kemudian, dia sampai di sebuah platform batu. Di platform batu itu, Rangga di penjara. Sina menatap Rangga. Pernah lihat pria itu? Rangga menggeleng. Tidak. Sina meliriknya. Berbalik dan pergi. Keesokan harinya, ada platform batu tidak jauh dari Rangga. Pada saat yang sama, Sina membawa seorang pria ke platform batu dan memenjarakannya. Rangga tampak bingung. Sina melirik Rangga, lalu berbalik dan pergi. Di langit berbintang, Sina menatap Rangga di platform batu dan mencibir. Apakah kamu membuatku marah? Apa menurutmu aku tidak akan bisa membuatmu marah sampai mati? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sina datang ke pohon kehidupan Tianxing. Aku ingin inti buah yang murni. Pohon kehidupan Tianxing tidak menolak dan memberinya inti buah. Sina menangkap inti buah tersebut dan hendak pergi ketika pohon kehidupan Tianxing tiba-tiba berkata, ada yang tidak beres. Buah Sina. Sina sedikit bingung. Ada apa? Pohon kehidupan Tianxing berkata dengan suara yang serius. Garis waktu peradaban Tianxing berfluktuasi. Dan ini tidak normal. Sina berkata, oh. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pohon kehidupan Tianxing. Di sisi lain, Funi dipenjara di sebuah pulau kecil. Dia sedang duduk di bawah pohon, memainkan cincin penyimpanan pemberian Sander Ye, yang juga berisi alat musik. Saat itu, Funi sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia berbalik. Tak jauh di depannya, berdiri seorang wanita berbaju hijau. Wanita berbaju hijau memiliki senyum lembut di wajahnya. Funi sedikit mengemit. Siapa kamu? Wanita berpakaian hijau tersenyum dan berkata,
Ada beberapa masalah di sini. Izinkan aku memperbaikinya. Funi bingung. Ada masalah apa? Wanita berbaju hijau berkata. Ini masalah waktu. Hasil tidak bisa diubah. Tapi prosesnya harus diperbaiki. Kalau tidak maka akan merugikan dia dan kalian. Nona Funi, maaf menyinggung. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengulurkan jarinya dan mengetuknya dengan lembut. Dalam sekejap, Funi membeku di tempatnya. Perlahan-lahan, ekspresi kebingungan muncul di matanya. Pandangan kompleks muncul di mata wanita berbaju hijau. Dan detik berikutnya, dia langsung menuju ke pohon kehidupan Tianxing. Pohon kehidupan Tianxing baru saja berkata, "Buset, bos." Wanita berbaju hijau memandang pohon kehidupan Tianxing dan berkata sambil tersenyum. Kamu bisa merasakan ada yang salah dengan garis waktu alam semesta di sini. Sungguh menakjubkan. Pohon kehidupan Tianxing berkata dengan berjaga-jaga. Apa yang akan kamu lakukan? Biar ku beritahu. Ada banyak harta karun di leluhur batu reinkarnasi. Semuanya dibawa dari peradaban tingkat ke-7. Apakah kamu ingin menemukannya? Leluhur batu reinkarnasi. Wanita berbaju hijau mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyakitimu. Aku datang hanya untuk memperbaiki garis waktu dan membuat semuanya kembali normal. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan jarinya dan mengetuknya dengan lembut. Pada saat ini, area ruang waktu di mana pohon kehidupan Tianxing berada tiba-tiba menjadi ilusi. Sesaat kemudian, wanita berbaju hijau itu berbalik dan mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, dia sudah sampai di ruang waktu dan ruang. Dia ingin memeriksanya. Dia mulai melakukan perjalanan sepanjang garis waktu alam semesta peradaban Tianxing. Segera, sejarah peradaban Tianxing berikutnya terlintas di hadapannya seperti kilat. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba menunjuk dan berkata, "Berhenti." Di depannya, dalam sebuah gambar, dia melihat Timelin yang terjadi belum lama ini. Seorang buah bernama Kimah hampir mati dalam pertempuran untuk melindungi Sander Ye saat ini. Seorang pria berkemeja putih dan wanita bergaun polos muncul. Melihat pria berbaju putih, wanita berbaju hijau sedikit mengangkat bibirnya. Beberapa saat kemudian, dalam gambar, wanita bergaun polos menarik pria berkemeja putih itu menjauh. Pada saat itu, pria berkemeja putih itu tiba-tiba berhenti. Dia menoleh ke arah Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Jangan terlalu stres. Kamu bisa menjaga kecepatan kamu." Pelan-pelan sedikit, Sander Ye tersenyum dan berkata, "Oke." Pria berkemeja putih itu tersenyum dan berkata, "Lain kali, jangan bilang meminta. Ayah akan selalu menjadi pendukungmu." Sander Ye tertawa. "Oke." Laki-laki berkemeja putih tidak berkata apa-apa lagi dan menarik wanita bergaun polos dan berbalik untuk pergi. Dalam ruang dan waktu, wanita berbaju hijau itu sedikit terkejut. Lalu tersenyum manis. "Apakah kamu menemukanku biarpun tersembunyi dengan sangat baik?" Bersambung.